Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ramadian dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan tentang hasil jawaban ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dan dosen penguji saya adalah Dr. Bapak Agung Triayudi. Saya jelaskan hasil jawaban saya. Berikut adalah pertanyaannya. Jelaskan tahapan di dalam SDLC. Nah, di bawah ini adalah jawabannya. Ini gambar dari sistem SDLC-nya. Yang pertama yaitu adalah inisiasi atau initiation. Tahap inisiasi menjadi tahap SDLC yang pertama. Biasanya tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan proposal tentang proyek perangkat lunak. Jadi setiap developer harus menyiapkan ini untuk mengembangkan programnya. Yang kedua yaitulah pengembangan konsep sistem atau sistem konsep development. Pada tahap ini akan diminta untuk menjelaskan mengenai lingkup konsep yang akan dikerjakan, termasuk juga penjelasan mengenai dokumentasi, pengembangan, manajemen, rencana, dan analisis area sistem. Selain itu, pada tahap ini juga mempelajari bagaimana cara dari kerja sebuah sistem. Nah, di sini pihak developer juga menyiapkan sebuah sistem konsepnya gimana sih gitu yang akan dia buat. Terus yang ketiga adalah sistem planning atau perencanaan sistem. Tahapan ini umumnya lebih menekankan aspek feasibility study, yakni studi kelayakan pengembangan sistem. Adapun aktivitas yang dikerjakan pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan tim dan konsolidasinya. Yang kedua, mendefinisikan tujuan pengembangan serta ruang lingkup dari pengembangan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang ada pada akankah dapat diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan strategi yang digunakan selama proses pengembangan dan mengevaluasinya. Dan yang kelima, menentukan prioritas teknologi yang akan digunakan dan pemilihan aplikasi. Nah, di sini pihak pengembang atau developer itu harus menentukan planning sistemnya mereka sendiri. Bagaimana sih nanti ke depannya, rencananya bagaimana, seperti itu. Yang keempat itulah analisis sistem. Pada tahap analisis sistem akan dilakukan beberapa tahap meliputi studi literatur. Studi literatur ini berguna untuk dapat menemukan kasus yang dapat ditangani oleh sistem dan juga mendefinisikan sebuah sistem, menganalisis kebutuhan sistem, dan juga membuat batasan sistem menggunakan brainstorming. Dengan begitu, tim pengembang jadi mengetahui kasus yang tepat untuk dimodelkan dengan menggunakan sistem. Yang kelima, desain. Pada tahap ini, pengembang akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana caranya agar dapat memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Nah, di sini developer harus lihat bagaimana desain yang akan mereka buat untuk jadi semenarik mungkin. Yang keenam, perancangan sistemnya. Pada tahap ini, fitur-fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara mendetail dengan aktivitas analisa, interaksi objek, dan fungsi pada sebuah sistem, serta menganalisa data dan membuat skema database. Selain itu, tahap ini juga akan merancang sebuah user interface. Yang ketujuh, pengembangan atau development. Pengembangan yakni mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks. Tahap ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh dan melakukan penginstalan pada lingkungan yang diharapkan oleh sebuah sistem. Seperti misalnya sebuah basis data atau database, dan menyiapkan standar prosedur, menyiapkan dokumen coding, testing compile, repair, dan cleaning program. Pada tahap ini juga terdapat tahap visual development phase. Nah, di sini setelah semua step-step yang sudah dilalui, para developer itu harus mendevelop programnya dia sendiri itu. Bagaimana sih kelanjutannya buat diperbaruinya, di peremajaan lah istilahnya, seperti itu.
ke-8, integrasi dan pengujian atau integration and test. Pada tahap ini pengembang akan mempresentasikan sistem perangkat lunak yang akan memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. Laporan analisis dan pengujian akan dihasilkan dengan diarahkan oleh pengembang, bagian penjamin mutu atau quality assurance, dan user. Yang ke-9, implementasi. Pada tahap ini akan diadakan pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi atau area pada user dan menjalankan resolusi rate masalah yang terdeteksi di tahap integrasi dan pengujian sebelumnya. Yang ke-10, operasi dan pemeliharaan atau operation and maintenance. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan dan memelihara sistem informasi pada area produksi atau lingkungan pada user, termasuk implementasi terakhir dan masuk pada proses peninjauan. Nah, di sini pengembang atau developer itu harus selalu memaintenance programnya tersebut, aplikasinya tersebut, supaya tidak terjadinya error atau kesalahan. Yang ke-11, disposisi atau disposition. Tahap yang paling terakhir yaitu mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan secara sistem serta membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user yang dilakukan. Nomor 2 itu soalnya menjelaskan tentang model-model pada SDLC itu prototype, waterfall, spiral, dan red. Berikut adalah jawaban saya. Waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC yang mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Artinya fokus terhadap masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan yang sifatnya paralel. Prototype model merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Model spiral adalah sebuah proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sequential linear. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model RAD atau Rapid Application Development. Model RAD adalah ini merupakan sebuah adaptasi atau kecepatan tinggi dari model sequential linear di mana pengembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Apa aja sih kelebihan-kelebihan dari waterfall itu? Kelebihan dari waterfall itu yang pertama, kualitas software tetap terjaga karena pengembangan yang terstruktur dan terawasi. Yang kedua, proses pemeliharaan dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang ketiga, menghasilkan mature proses pada setiap tahapannya, mudah untuk diaplikasikan pada sebuah proyek. Serta kelebihan prototype yang pertama yaitu komunikasi akan terjalin baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan setiap pelanggannya. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam proses pengembangan sistem. Dan yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Kelebihan dari spiral itu sendiri adalah yang pertama, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Selanjutnya, kelebihan dari RAD itu sendiri adalah yang pertama, membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Yang kedua, lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Dan yang ketiga, keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. Baik, saya akan melanjutkan hasil jawaban saya. Apa sih kekurangan
dari waterfall itu. Yang pertama, perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Yang kedua, sifatnya kaku sehingga susah melakukan perubahan proses di tengah proses. Yang ketiga, membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal, tapi jarang konsumen bisa memberikan kebutuhan secara lengkap di awal. Dan apa sih kekurangan prototipe itu? Yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik dan benar. Yang ketiga, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Selanjutnya, kekurangan dari spiral itu sendiri. Yang pertama, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Yang kedua, memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang ketiga, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Selanjutnya, kekurangan dari RAT itu sendiri. Yang pertama, dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Yang kedua, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya software dan hardware. Yang ketiga, kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Yang nomor 3 yaitu adalah saya pilih aplikasi menggunakan web kuliah UNAS. Model pengembangan pada aplikasi web kuliah UNAS ini menurut saya adalah menggunakan model waterfall. Langkah-langkah pada model pengembangan waterfall yang pertama yaitu user akan melalui proses login pada web kuliah. Nah, pada tahap ini para mahasiswa akan memasuki proses login terlebih dahulu. Yang kedua, setelah itu user akan ditampilkan berbagai submenu. Di sini user juga akan ditampilkan banyak sekali submenu untuk diaksesnya. Yang ketiga, di dalam web kuliah akan ditampilkan nama mata kuliah yang diambil mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa akan menjawab setiap forum yang diberikan oleh dosen di setiap mata kuliah tersebut. Yang kelima, apabila tidak mengerjakan tugas atau forum, maka kehadiran mahasiswa dianggap alpha. Yang keenam, setiap tugas selalu ada deadline. Dan apabila telat akan mengurangi nilai mahasiswa pada kolom nilai tugas mereka nantinya. Nah, menurut saya dari step web kuliah di atas menunjukkan kalau web kuliah itu adalah menggunakan model waterfall. Mengapa? Karena di setiap perintah yang diinginkan oleh user, setelah itu di step-stepnya itu akan dieksekusi terlebih dahulu satu persatu. Dari step menunjukkan bahwa web kuliah UNAS ini akan mengeksekusi terlebih dahulu setiap perintah yang diinginkan oleh user. Setelah itu setiap fasenya akan diselesaikan terlebih dahulu, lalu program akan melanjutkan ke fase berikutnya. Maka dari itu, ini adalah yang dinamakan model pengembangan waterfall. Menurut saya untuk aplikasi ini tidak ada kesulitan sama sekali, hanya saja terkadang aplikasi ini apabila terlalu banyak traffic yang mengaksesnya, maka seringkali mengalami server down, dan sebaiknya pihak developer segera mengembangkan server yang lebih baik lagi agar para user tidak terganggu akan hal tersebut. Sekian penjelasan jawaban UTS terkait server lunak yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.